Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan coba menjelaskan tentang pembuatan tabel. Nah, bagaimana cara membuat tabel di Microsoft Word? Oke, kita buka dulu Microsoft Word-nya. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara membuat tabel. Oke, yang pertama adalah insert. Insert di sini adalah klik tabel. Nah, kita bisa gunakan tabel sesuai jumlah kolom yang kita perlukan. Misalkan saya butuhnya yang ke samping ini adalah kolom, yang ke bawah namanya row. Oke. Contoh saya mau buat 4 tabel dengan 5 row atau 6 row. Atau kita juga bisa buat di sini klik insert table. Number of column, berapa jumlah kolom yang akan kita buat, dan berapa jumlah baris yang akan kita buat. Contoh saya akan buat number of column 5, barisnya adalah 5. Fix kolom, otomatis, artinya dia akan menyesuaikan dengan ukuran kolom yang disediakan, atau bisa juga auto fit to content. Nanti dia akan menyesuaikan dengan bacaan dari konten. Klik OK. Contoh di sini adalah nomor. Dia nanti akan menyesuaikan dengan lebar kolom. Nomor, sebelahnya nama. Di sini adalah mata pelajaran atau mata kuliah. Nah, di sini ada mata kuliah A, ada mata kuliah B, ada mata kuliah C. Ini contoh. Namanya, contoh di sini saya kasih nomor 1, 2, 3, dan seterusnya. Nama misalkan Ani, Ina, dan Uni. Contoh mata kuliah A, nilainya adalah 60, 70, 80. Berikutnya lagi kita isi sama 50. Contoh 70, 70. Untuk pindah dari sel ke sel, kita bisa gunakan panah. Nah, ini. Pindah ini namanya shell. Ini namanya shell. Satu shell. Jadi kalau saya bilang sel, ini adalah shell. Kita isi lagi, di sini misalkan 80, di atasnya misalkan 80 juga, di atasnya ada 70. Contoh. Nah, untuk merubah lebar kolom, kita simpan di posisi garis. Nah, ini. Ini untuk merubah lebar kolom. Ini contohnya. Ini adalah contoh untuk merubah lebar kolom. Lihat, terdiri atas panah kiri dan kanan. Yang bawah juga sama dengan cara diklik salah satu garis, lihat ada panah atas dan bawah. Ini untuk merubah lebar baris. Kita sesuaikan. Sudah selesai, sekarang saya akan gunakan yang namanya merge cell. Nah, merge cell mana? Klik di sini ada layout. Nah, gimana ya? Oke, klik layout. Di layout, saya blok di sini. Mata kuliah ini berada di tengah, berarti saya blok ke kanan. Klik merge cell, artinya menggabungkan sel. Nomor juga sama, tapi nomor ke bawah. Artinya ini adalah menggabungkan sel juga. Nama juga sama ke bawah, menggabungkan shell. Dan sudah selesai. Ini contohnya. Dan saya kasih namanya shape. Shape itu adalah warna latar belakang yang gambarnya ember. Ini contoh ya. Nah, kemudian saya mau menambahkan kolom. Saya klik di sini kolom, klik. Nah, kemudian klik layout di sini ada yang namanya insert. Nah, insert kolom ada left, ada right, atau bisa langsung klik kanan, insert kolom. Pilih di sini left atau right. Contoh saya pilih nambah di right, klik right. Nah, misalkan di sini kelas. Udah. Kemudian di sini kelas A atau B misalkan. Nah, di sini adalah kelas. Kalau kita mau menambahkan kolom, saya klik. Kalau mau menghapus kolom.
delete kolom. Sekarang, kalau saya mau menambahkan baris, klik di sini, klik kanan, insert, below atau above. Kalau above itu di atasnya, kalau below di bawahnya. Klik, misalkan. Nah, ini adalah di bawahnya. Nah, sekarang, saya mau menghapus di sini. Saya klik di C, klik kanan, di sini ada delete shell. Klik delete shell. Sini ada 4 pilihan. Ada shift cell left, artinya coba kita klik OK. Artinya sel tersebut terhapus, yang berada di kanannya bergeser ke sebelah kiri. Atau klik kanan, delete shell, shift cell up. Artinya sel tersebut terhapus, yang ada di bawahnya naik ke atas. Kemudian berikutnya adalah masih dengan delete cell, delete entire row. Artinya adalah menghapus satu baris. Oke. Dan yang berikutnya ada lagi delete entire column. Ini akan terhapus satu kolom. Jadi satu kolom terhapus. Ini contoh saja. Ya. Jadi itu adalah untuk menghapus. Nah, sekarang saya akan coba hapus delete cell row karena saya akan menghapus satu baris. Bisa dipahami semuanya? Mungkin itu saja untuk tabel. Next berikutnya adalah saya akan membuat grafik. Saya akan membuat grafik dari tabel tersebut. Klik insert, chart. Oke, kita pilih salah satu. Contoh saya pilih kolom. Klik kolom. Oke, terserah modelnya mau yang mana. Nanti pada saat kita klik OK, nanti akan muncul Excel. Nah, ini akan muncul Microsoft Excel. Nah, di sini kita tinggal isi. Contoh series di sini ada mata kuliah A, dan ini mata kuliah B, dan ini adalah mata kuliah C. Dan kategori kita bisa ganti nama, misalkan Ana, Ani, dan Uni. Atau misalkan saya tambahkan di sini. Kalau tidak digunakan, ini kosongkan saja. Delete. Nanti yang birunya, lihat, ini yang biru, ini data ini adalah data yang dimasukkan ke dalam grafik. Nah, nanti kalau kosong tinggal dimajukan yang birunya. Artinya hanya ada 3 data yang di-input. Kalau sudah selesai, di-close Excel-nya. Maka sudah selesai. Nah, ini datanya. Ada si Ana, si Uni, dan si Ani. Dengan rentang nilai yang tadi nilainya tadi kita belum rubah ya. Oke, datanya sudah masuk tapi nilainya belum kita rubah. Nah, kita bisa klik di sini ada edit data. Edit data, klik edit data. Oke. Kita isi sesuai dengan tabel yang kita punya. Oke, yang tabel kita punya misalkan si A di sini adalah 60, 70, 80. Lihat. Si data pun bergerak. Nah, grafik pun bergerak menyesuaikan dengan nilai. Di sini ada 50, 70, 60. Dan di sini 80, 80, 70. Maka data pun sudah menyesuaikan. Sudah sesuai ya. Nah, sekarang berikutnya adalah klik di sini kemudian klik di sini, klik format. Nah, salah, sebentar. Mana ya? Oke, mana ya? Oh ya, maaf. Coba klik mana ya? Sebentar, saya lupa. Oh, ini. Add chat element. Di sini ada Ax. Ax itu adalah untuk memunculkan primary horizontal dan primary vertikal. Artinya apakah mau dimunculkan tuh datanya yang di kiri dan primary horizontal itu yang di bawah datanya. Oke, kita lewat axis title. Ini adalah judul di bawah dan judul di kanan. Contoh kita isi axis primary horizontal. Nah, ini di bawah.
Kita tinggal isi di sini apa namanya. Datanya apa? Misalkan mahasiswa. Oke. Nah, kemudian berikutnya lagi di sini aksis title, primary vertikal, itu di samping ini. Nilai. Contoh. Kemudian berikutnya, masih di chart title, ini ada chart title above chart, itu di atas chart, atau center overlay, dia mendekati grafik. Boleh pilih salah satu. Misalkan saya pilih di sini above chart. Above chart di sini adalah contohnya nilai mahasiswa. Oke. Nah, kemudian di sini data labels ini untuk memunculkan nilai masing-masing di grafik. Misalkan mau di inside N atau beside, outside atau data callouts. Misalkan saya pilih di sini inside N. Maka akan muncul akan muncul di ujung-ujung grafiknya bahwa sini nilainya ini dan sebagainya. Kemudian di sini saya di sini akan menambahkan background. Nah, ini juga ada ya di desain, ini tinggal dipilih warnanya mau apa backgroundnya. Atau bisa juga di sini diklik di chat area yang kosong, saya klik kanan, di sini ada format chat area. Nah, format chat area ini bisa dipilih diantaranya bisa fill itu macam-macam, bisa no fill, bisa solid itu warna murni, gradien itu perpaduan warna, misalkan biru dan putih, atau mau gambar atau tekstur seperti ini, atau mau pattern, atau mau automatic gitu. Jadi bebas maunya yang mana. Contoh misalkan saya pilih gradien atau tekstur. Nah, tekstur juga di sini ada pilihannya ya, tinggal dipilih mau warna apa. Misalkan saya mau yang inilah. Nah, bebas. Maka grafiknya sudah selesai. Bisa? Mudah-mudahan semua bisa. Selamat mencoba.